Shalom warga kerajaan, we are approaching Christmas dan karena itu saya sampaikan mulai minggu-minggu yang lalu hampir 2 bulan ini tentang the prodigal father. Bapak yang terlalu baik, yang terlalu murah hati, yang terlalu tidak mengingat kesalahan. Tetapi itu cuma gambaran daripada God our Father in heaven. Karena itu saudaraku mendekati Natal ini, ayat yang memang paling terkenal tentu saja Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih sang Bapa itu. Kasih Allah kepada dunia ini. Bukan kepada orang-orang tertentu, semua orang. Sehingga ia telah mengaruniakan yang terbaik dari dirinya. His unique son, the only begotten son, satu-satunya. Kalau kita punya 5, memberi 1 gampang. Tapi cuma 1, yaitu putranya. Supaya yang percaya kepadanya. Ada kata kunci di situ, percaya. Tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, usia saya 70 tahun. Ya. Kalau saya diberi usia 80 atau berapa, it's only a dot. Itu cuma sebuah titik. Karena begitu singkatnya dibandingkan dengan kekekalan. Sebab nama Tuhan El Olam. El Olam adalah the everlasting God. Dan dia datang untuk memberikan kembali hidup yang kekal pada manusia. Waktu manusia diciptakan di Taman Eden. Manusia pertama tidak pernah direncanakan sakit, stres. Tetapi hidup yang kekal dan selalu dalam komunion dengan Tuhan. Dan inilah berita Natal itu ya. Sang putra akan lahir sebagai manusia biasa. Seperti saudara dan saya. Masa manusia dijadikan Tuhan? Bukan, ini Allah jadi manusia. Kalau manusia dijadikan Tuhan ya salah dong ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah. First mention principle, in the beginning God. Waktu bumi kacau balau. Kalau saya lihat sekarang bumi ini benar-benar kacau balau. Gelap gulita ya. Dan siapa yang dikirim? Firman-Nya. Dan rohnya melayang-layang di atas permukaan air. Waktu saya berbicara ini, firman ini kembali berbicara pada kita. Dia memanggil kita bukan cuma untuk diselamatkan tetapi jadikan warganya dan diberikan hidup yang kekal. Sebab sang putra 17 berkata bukan untuk menghakimi dunia. Sebetulnya memang God adalah it's a judge, seorang hakim. Karena dia raja bukan? Tetapi ditawarkan, dia mengulurkan tangan untuk diselamatkan lebih dahulu. Tetapi supaya diselamatkan karena percaya. Hanya karena percaya. Puji nama Tuhan. Kiranya berita yang singkat ini menggugah kita semua. Dan bagi saya justru malam Natal itu adalah malam saya dilahirkan kembali. 42 years ago. Wonderful. 42 tahun yang lalu. Dari hidup yang dalam kegelapan. Hidup yang tidak ada harapan. Tuhan memberikan saya seperti yang janjikan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Dan hidup yang dimaksudkan adalah Zoe. Zoe Aionion. Hidup kekalnya Tuhan yang tidak berkeputusan. Percayalah kepada sang putra. Ucap syukur. For the best father in heaven. In Jesus' mighty name. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Amin, saudara. Tuhan terima kasih, kami mau bawa setiap penyembahan kami, puji-pujian kami, pengagungan kami bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yes. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia apa saudara? Sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Setianya, bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya. Yang percaya dia baik, kemana? Beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setiamu Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk kasih setiamu, anugerahmu yang berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Amin Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu Tuhan. Yes. Masa depan ini yang kami percaya Bapa. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebab itu kami mau menari Tuhan. Yes, kami mau bersuka Tuhan. Amin. Air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu Tuhan, karena-Mu Tuhan. Oh, kami rindu Engkau Tuhan lebih lagi. Yes. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Yes. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Amin. Bagai rusa rindu. Yes. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami cintakan-Mu Tuhan.
syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya karenamu hati kami bersuka Tuhan. Hanya karenamu kami mau bersorak, kami mau bersyukur. Hanya karenamu Yesus Tuhan. Sebab itu kami bawa syukur kami kepadamu Bapa. Kami bawa sembah syukur kami, persembahan yang terbaik. Segenap hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, hanya bagi-Mu Yesus kami cintakan-Mu Tuhan. Kami menari bagi-Mu Yesus, bersuka di dalam-Mu Tuhan. Sebab Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber sukacita kami. Hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, yes. Tuhan, Yesus Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, oh bahwasannya untuk selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, oh di tatamu yang kudus, kami naikkan pengagungan kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami Bapa. Hanya padamu, hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes. Kami bawa syukur kami Tuhan. Bawa sembahmu saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih untuk kemurahannya, untuk anugerahnya yang gak pernah habis. Bersyukur. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Oh untuk perhatianmu Tuhan, setiap detik, setiap waktu. Gak pernah meleset dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati lagi untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati dan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang spesial kami kembali mau mendengarkan Engkau berbicara. Karena itu Tuhan pakai hamba-Mu sehingga saat ini kami benar-benar mendengarkan Tuhan lewat hamba-Mu. Dan segala persiapan hamba tidak ada artinya tanpa Engkau sendiri yang berbicara di dalamnya. Kami menantikan Engkau Tuhan. Kami antusias menantikan Engkau. Mengizinkan Engkau bicara lewat hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita ada di topik terakhir dari rangkaian pelajaran kita membangun keluarga sepanjang bulan ini. Dan saya bersyukur sekali saudaraku bahwa
beberapa waktu terakhir ini kita secara fokus membicarakan topik ini karena memang kita harus benar-benar menyadari bahwa keluarga adalah parameter dari keberhasilan apapun yang kita kerjakan hari-hari ini. Saya pernah bilang bahwa saya seorang pendeta, seorang gembala sidang, saya tidak akan lebih berhasil bila walaupun pengembalaan saya katakanlah berhasil, tapi keluarga saya tidak berhasil, sesungguhnya saya tidak berhasil. Keluarga adalah parameter terbaik untuk mengukur keberhasilan kita di dalam rencana Tuhan tentunya. Siapapun kita, saudaraku, Anda yang sudah punya keluarga, punya profesi, punya pekerjaan, bahkan Anda yang sudah mapan sekalipun, coba ingat baik-baik bahwa parameter keberhasilan kita bukan di dunia kerja kita, profesi kita, atau bisnis kita. Yes, itu adalah ukuran keberhasilan tentunya, tapi parameter terbaik di mata Tuhan adalah keluarga kita, anak istri kita atau suami kita, rumah kita. Nah, sekarang kita bicara topik ini. Time flies. Time flies adalah sebuah ungkapan, kalau secara harafiah artinya adalah waktu yang terbang. Tapi seperti kita kebanyakan tahu bahwa time flies juga berarti waktu yang berlalu buru-buru, ya, berlalu dengan cepat. Berlalu buru-buru adalah istilah Alkitab yang akan kita baca nanti. Time flies. Ya, tentu saja berhubungan dengan saya, baru saja mewisuda anak saya, menghadiri wisuda anak saya tepatnya. Dan betul ya, saya dengan istri saya Yanti berpandang-pandangan dan Yanti suka goda saya, anaknya sudah diwisuda gitu. Dan tentu saja memori kemudian kembali ke belakang bagaimana kami membesarkan Eve, anak cewek kami, dan ya time flies, waktu berlalu dengan cepat. Dan kemudian menjadi perenungan saya. Oh yes, waktu berlalu dengan cepat, tanpa kita sadari kita sudah mulai masuk bulan Desember, sebentar lagi. Artinya tahun ini akan segera selesai. Dan coba lihat diri saudara sekarang, time flies, waktu berlalu dengan cepat. Kita sudah jadi oma, sudah jadi opa beberapa dari antara kita. Kita sudah tambah cucu, anak kita sudah kuliah, ada yang sudah menikahkan anaknya yang pertama. Time flies, waktu terus berlalu. Apa kata Alkitab tentang waktu? Mazmur 90 ayat 10 bilang begini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab, baca sama-sama yang tebal ini, berlalunya buru-buru. Time flies. Bahasa Alkitab bilang berlalunya buru-buru. Dan melayang lenyap. Kami melayang lenyap. Terbang, ya. Waktu seperti terbang, melayang, buru-buru. Ayat 12 bilang begini, kita lompat dari Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana dengan perjanjian baru? Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Ya, lucu ya istilah Alkitab ya, ke kota Anu. Ini karena ini penggambaran. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Nah, ini dia bicara tentang arti hidup kan, apa arti hidupmu? Mari baca sama-sama yang saya tebalkan, bersuara 2, 3. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Lihat, jadi rupanya Alkitab secara jelas menggambarkan waktu sama dengan hidup. Jadi begitu pentingnya topik saat ini karena ternyata waktu adalah berkat atau kesempatan atau aset yang Tuhan kasih kepada setiap orang, dan nilainya, nilai waktu
sama dengan nafas. Betul ya? Nilai waktu sama dengan hidup. Maka ketika orang meninggal suka dibilang waktunya sudah selesai. Jadi waktu dengan nafas, dengan hidup, dia punya nilai yang sama. Dan itu cuma diberikan oleh Tuhan. Setiap kita punya waktu yang sama. Kita punya 24 jam sehari, kita punya 7 hari seminggu, kita punya 52 minggu setahun. Itu adalah jatah yang sama dari Tuhan untuk setiap manusia dalam rangka apa? Memenuhi destiny Tuhan dalam hidup setiap orang. Jadi plotnya sama, jatahnya sama. Tinggal tergantung destiny Tuhan. Ada yang bilang meninggalnya terlalu muda, ada yang bilang sampai lanjut usia baru dipanggil Tuhan. Sudah terserah Tuhan, itu bicara apa? Destiny. Tapi konten atau isi dari waktunya kita sama. Nah, dari 2 ayat yang kita baca barusan, kemudian saya mengambil kesimpulan. Ada 3 hal. 1, yaitu tadi, waktu berlalu buru-buru. Time flies. Alkitab bilang begitu. Sehingga kita melayang lenyap. Nah, gitu ya. Yang kedua, Alkitab juga mengingatkan supaya kita menghitung hari. Dan menghitung hari adalah hal bijak dalam rangka apa? Mengisi waktu. Yang ketiga, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan menggunakan waktu. Jadi, perhatikan baik-baik. 3 hal ini menjadi prinsip dari pelajaran ini sekarang. Bahwa waktu berlalu buru-buru. Dan kita harus menghitung hari sehingga kita bisa mengelola waktu, mengatur waktu dengan bijak, mengisi waktu dengan bijak. Dan libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan dan menggunakan waktu tersebut. Saya sangat menyadari sejak lama waktu itu berlalu buru-buru. Sudah sejak lama, sejak saya melihat bahwa anak cepat betul bertumbuh. Kalau hitungan saya suka bilang kepada keluarga rohani yang dewasa muda khususnya Royal, saya suka bilang, kalau nungguin anak dari kecil sampai SD kelas 6, memang rasanya lama banget. Ya, dari kecil, baby, sampai SD kelas 6. SD aja 6 tahun. Rasanya lama banget. Tapi coba lihat, yang sudah pernah mengalami. Kalau sudah masuk SMP, lihat tuh anak. Cepat sekali dia besar. Rasanya baru kemarin kita masukin dia di SMP, sekarang dia sudah kelas 3 untuk masuk ke SMA. 3 tahun cepat sekali. Jadi sejak SMP, anak saya yang pertama If, saya kemudian menyadari, cepat sekali. Maka kesadaran itu menolong saya dengan Yanti untuk menghargai setiap waktu kebersamaan kami berdua dengan anak-anak, dengan If, Kevin, dan Sean. Sangat-sangat kami hargai karena waktu cepat berlalu. Saya sangat menyadarinya. Nah, kiranya kita sama-sama menyadari waktu cepat berlalu. Sangat cepat berlalu. Dan karena itu saya kemudian belajar untuk menghitung hari-hari. Anak pertama kami, If, sejak dia akan selesai SMA kelas 3 kemarin, SMK khususnya, dia kejuruan pariwisata tata boga, dan dia sudah memilih apa yang dia akan masuki di universitasnya dia. Maka saya bilang sama If, C, kami panggil kakak CC, waktunya If 5 tahun sejak lulus kuliah, sejak lulus SMA, 5 tahun. Dia 3 tahun pertama untuk kuliahnya dia, kemudian If punya 2 tahun terakhir untuk belajar kerja dan ikut orang, gitu. Dan setelah itu, silakan terbang sendiri, gitu. Itu selalu saya kasih semacam timeline buat dia, 5 tahun ya, 5 tahun. 3 tahun kuliah, lulus, dan 2 tahun kerja ikut orang, dan merintis
entrepreneur, apapun yang dia mau usaha. Maka perjalanan dalam perkuliahan dia, kita disiplin pada hal tersebut, karena hari-hari kita hitung setiap hari. Dan setelah dia lulus kemarin wisuda, dia sudah merintis bisnisnya dia sejak kelas 3 SMP kemarin. Ada satu bisnis yang dia rintis dan itu berjalan dengan baik. Dan secara omset walaupun tidak besar ada progres. Sehingga dia serius tahun lalu untuk mulai daftarkan siupnya. Dan kemudian apa lagi? Dia setelah lama kuliah, karena bagian kulineri, dia rintis lagi bisnis yang kedua secara online. Baru mulai, belum apa-apa. Dan rupanya selama dia kuliah, dia mengambil kesempatan untuk magang. Yang setelah dia mengikuti magang dalam sebuah perusahaan social enterprise, dia kemudian di-hire dan dia menjadi karyawan tetap. Dan puji Tuhan dia sekarang adalah production manager di situ. Dan kami bersyukur di situ dia waktunya bukan 9 to 5 ya, bukan waktu kantor. Jadi dia bisa kerja dengan tidak terikat waktu. Dan setelah selesai ini, dia kemudian siap-siap akan masuk pada sebuah perusahaan kuliner yang akan membuat dia bisa mengasah ilmu selama dia kuliah menjadi semacam junior chef. Jadi sekarang setelah kami menghitung hari-hari, setidaknya dia punya 4 kesibukan. Dia mengelola 2 wirausahanya dan 2 pekerjaan bersamaan. 1 jam kantoran, 1 tidak terikat waktu kantor. Secara resmi dia ada di situ. Dan apa tugas dia? Di situ dia belajar kerja, belajar ikut orang, belajar diperintah, belajar dipimpin, membangun network, dan satu lagi saya bilang, kumpul modal. Karena waktumu tinggal 2 tahun. Kumpul modal, kemudian bisa memulai sendiri apa yang menjadi mimpimu. 2 tahun, overall sebenarnya sejak kuliah dia sudah mulai pelan-pelan nabung untuk ngumpul modal. Nah, kenapa saya cerita ini? Saya sedang mencontohkan bagaimana saya sangat menyadari time flies. Sehingga saya memfasilitasi anak saya untuk sadar waktu cepat berlalu, sehingga jangan sampai kehilangan setiap detik, setiap waktu, apalagi tahun. 1 tahun sangat banyak ya. Untuk tidak mempersiapkan diri dalam rencana Tuhan dan mimpi Tuhan, destiny Tuhan yang harus dia masuki. Dan so far so good, sampai saat ini berjalan sesuai dengan plan yang kami sudah hitung setiap hari yang harus dia masuki. So dikasih Tuhan, waktu cepat berlalu. Dan kita punya jatah waktu yang sama di mata Tuhan. Dan ini dia, kita semua memulai dan belajar mempergunakan waktu itu, di mana kita mulai mempergunakan dan mengisinya di rumah masing-masing. Jadi siapapun kita memulai waktu kita di rumah kita masing-masing. Siapapun kita. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah rumah di mana kita tumbuh dan besar sama-sama sadar bahwa waktu itu berlalunya buru-buru. Kemudian pertanyaan dari keluarga rohani. Pak Herol, lantas bagaimana saya yang sudah terlanjur anak keluar rumah, sudah kuliah semuanya. Bahkan anak sudah pada menikah. Sama, saudaraku. Ya, ini untuk kita semua. Saya kemudian menyadari bahwa waktu saya dengan orang tua saya cepat berlalu. Kapan saja, siapapun, bukan hanya karena mereka orang tua, saya juga walaupun masih muda, terserah rencana Tuhan. Tidak ada yang bisa bilang hanya karena masih muda, dipanggil Tuhan lebih lama daripada orang yang sudah tua. Itu rahasia Tuhan. Kan kita tidak bisa bilang orang tua nomor antri meninggalnya lebih cepat daripada yang lebih muda. Enggak juga gitu, enggak bisa ya. Jadi karena kita sadar time flies, maka saya kemudian belajar untuk mengisi waktu-waktu selagi orang tua masih ada, untuk menikmati mereka dan mereka menikmati kami. Saya panggil mereka untuk bersama-sama saya di pastori dan saya bisa menikmati mereka. Kalau sudah tua apa sih, kalaupun mau ada usaha ya sudah, supaya ada kesibukan.
Kalau cuma makan 3 kali sehari sebenarnya tidak perlu usaha. Ya, anak-anak bisa nanggung sebenarnya, apalagi dalam satu rumah. Tidak ada lagi yang dipikirin. Tapi memang perlu ada aktivitas sehingga mereka tetap punya aktivitas. Tapi yang mahal adalah apa? Kebersamaan itu yang mahal. Apakah kita menyadari bahwa kita dengan orang tua kita waktunya tidak lama? Atau malah kita berpikir, masih lama. Saya cuma mau ingatkan, time flies, waktu begitu cepat berlalu. Sekarang anak kami nomor 2 siap-siap untuk kuliah. Dan puji Tuhan, dia menyadari waktu cepat berlalu, kemudian dia ngomong sama saya waktu di Denpasar di Bali, coba nikmati Kevin dulu Pak. Nah, dia ngomong ke saya. Terus saya bilang bahwa kita akan menikmati waktu-waktu yang ada. Saya tersentuh ketika Kevin bilang bahwa dia banyak mengisi waktu dengan teman-teman, masa kehilangan waktu dengan orang tua. Dia kok berpikir begitu dan saya bersyukur. Memang kami memberikan kesempatan dia puas dengan teman-temannya sebelum dia berangkat kuliah. Tapi kemudian dia sendiri ngomong ke saya bahwa dia sudah puas dengan teman-temannya dalam beberapa waktu sebelum kuliah, tapi dia juga mau puas dengan kami berdua sebagai orang tua. Dia mau ada waktu-waktu yang berkualitas antara kami berdua dengan dia sebelum dia berangkat kuliah. Lihat itu sudah dikasih Tuhan. Waktu cepat berlalu. Anak-anak kita akan pergi. Dia akan menemui destiny Tuhan dalam kehidupan dia. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena dalam waktu kebersamaan di rumah yang berlalunya buru-buru, perhatikan, kita harus sadar untuk mengisinya dengan, memahami tujuan Tuhan pada waktu yang diberikan oleh Tuhan pada setiap masing-masing seisi rumah. Jadi waktu di rumah dalam kebersamaan itu, di mana kita menghitung hari-hari dan membuat rencana dalam mengisi waktu-waktu tersebut, kita harus sadar untuk mengisinya dalam memahami tujuan Tuhan. Bukan sekedar mengisi memori-memori manis. Yang saya suka mengatakan bahwa mengisi waktu Tuhan di rumah tidak hanya dengan memori-memori manis, namun dengan keberhasilan rumah, keluarga, sebagai tempat pengutusan generasi bagi tujuan Tuhan pada mereka masing-masing. Jadi bukan cuma sekedar, waktu berlalu buru-buru, waktu cepat berlalu. Terus kemudian ketika kita disadarkan dengan pelajaran ini, kemudian kita mau menikmati istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Kita mau nikmati karena waktu cepat berlalu. Kemudian ada memori-memori yang manis. Oh enggak, bukan itu. Bukan cuma itu. Oh yes, selalu ada memori dengan keluarga. Tapi bukan cuma itu. Rumah atau keluarga punya peran penting untuk setiap anggota di dalamnya mengisi waktu yang Tuhan berikan dengan mengetahui, memahami tujuan Tuhan pada setiap anggota keluarga. Itu yang dimaksud dengan menghitung hari-hari sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Kapan kita memperoleh hati yang bijaksana? Yaitu ketika kita mengisi setiap waktu dalam keluarga dengan pemahaman pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi tidak hanya mengarahkan anak untuk mereka kuliah, berbisnis, bekerja, dan siap untuk menikah kelak. Tidak hanya itu, tapi ketika mereka kuliah, apakah mereka kuliah dengan mimpi Tuhan? Ketika mereka berprofesi dengan mimpi Tuhan, dan pada akhirnya mereka menikah di dalam rencana Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kebijaksanaan mengisi waktu bagi setiap anggota keluarga. Orang tua dalam hal ini punya tanggung jawab menjadi fasilitator bagi anak-anaknya untuk mendapatkan mimpi Tuhan, memahami isi hati Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan berikan, di mana waktu itu berlalunya buru-buru. Bayangkan dengan waktu yang berlalu buru-buru, kita bahkan mungkin berhasil untuk membawa dia sekolah, tapi kita gagal untuk mengarahkan dia pada rencana Tuhan, mimpi Tuhan, destiny Tuhan dalam hidup kita. Nah, artinya kita mengalami kegagalan yang sesungguhnya. Saya cuma mau menegur buat kita semua. Jangan cuma merasa berhasil mengkuliahkan anak, menyekolahkan anak. Jangan cuma merasa berhasil membuat anak jadi orang. Tapi apakah dengan demikian dia mengisi destiny Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup dia. Itu yang penting di dalam fungsi orang tua, memfasilitasi, mengarahkan anaknya, mengisi waktu-waktunya pada akhirnya kehidupannya, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan dia.
Itu yang menjadi critical point yang harus kita renungkan bersama-sama saat ini. Bahwa setiap kita, hai orang tua, punya tanggung jawab tidak hanya menyekolahkan dia, tapi mengarahkan dia pada rencana Tuhan. Dalam hal ini kita perlu membangun komunikasi dengan anak kita, karena kita juga perlu dengar apa yang menjadi keinginan dia, mimpi Tuhan yang Tuhan sudah wujudkan dari diri dia. Entah bagaimana kemudian dia bisa ngomong tentang apa yang menjadi kerinduan dia. Oh ya, saya pernah bilang dia masih bisa salah, tapi saya ingatkan kita juga bisa salah mengarahkan. Betul apa enggak? Anak kita bisa salah memilih, tapi ingat kita pun bisa salah mengarahkan. Dan kenyataannya tidak sedikit. Banyak orang tua yang salah mengarahkan anaknya. Kenapa? Karena orang tua lebih cenderung mengarahkan anaknya pada mimpi orang tua, bukan pada mimpi Tuhan pada anaknya. Serius ini serius sekali. Mimpi Tuhan kalah terhadap mimpi orang tua. Dan itu sangat serius. Itu yang saya bilang, orang tua juga bisa salah. Apa yang harus kita lakukan? Bangunlah komunikasi orang tua anak, sehingga sama-sama kita bisa mengisi waktu yang cepat berlalu itu dengan tujuan Tuhan. Sehingga kelak ketika mereka pergi dari rumah kita, mereka sudah siap bersama dengan Tuhan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Ketika kita antar anak kita ke tempat kuliah dia, ketika kita antar anak kita ke tempat universitas dia, atau apapun hidup dia setelah kelas 3 SMA itu, maka kita sudah selesai dengan tanggung jawab kita selama dia di dalam rumah. Secara umum saya menggambarkannya, kalau timeline itu sampai kelas 3 SMA. Kenapa? Karena biasanya setelah kelas 3 SMA anak-anak akan keluar rumah biasanya, tanda kutip ya, maksudnya dia akan kuliah. Nah di situ kemudian dia sudah mulai pelan-pelan autopilot, dia mulai memutuskan buat dirinya sendiri. Dan kontrol kita semakin berkurang karena dia sudah tambah dewasa, tambah besar, bisa memilih apa yang terbaik buat dia. Nah bayangkan kalau kita tidak memberikan nilai-nilai yang baik, yang tepat, ketika dia autopilot nanti, dia bergerak sendiri, dia tidak punya nilai yang cukup untuk memilih. Dan banyak pilihan-pilihan yang kemudian jadi berantakan, jadi kacau. Dan hidupnya kacau gitu, soal dikasih Tuhan. Sebenarnya bagi saya, yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Kenapa? Karena orang tua harus menggunakan setiap waktu yang berlalunya buru-buru itu dengan nilai keserupaan Kristus, dengan kebenaran selagi dia di dalam rumah. Supaya kelak dia keluar rumah, dia bisa memilih sendiri apa yang terbaik dari Tuhan buat dirinya. Maka kemudian saya mendapatkan formula ini. Time plus home sama dengan destiny. Jadi waktu tambah rumah sama dengan destiny. Jadi waktu yang Tuhan kasih dan rumah yang Tuhan berikan, yaitu keluarga, itu berkolaborasi untuk membentuk setiap anggota di dalamnya memenuhi destiny Tuhan dalam hidupnya. Time plus home sama dengan destiny. Kiranya ini tidak terlambat untuk kita pelajari bersama karena waktu berlalunya buru-buru. Setiap anak muda yang masih bersama orang tuanya, mungkin Anda sekarang sudah kerja sendiri, sudah coba lihat waktu berlalu buru-buru. Maksimalkan kebersamaan, rasa terima kasih, puaskan dirimu dengan orang tuamu, orang tua dengan anak. Karena waktu terbang begitu saja, berlalunya buru-buru kata Alkitab. Saya akan selesai dengan 4 cara bagaimana rumah mengisi waktu untuk destiny Tuhan bagi setiap rumah. 4 cara bagaimana rumah mengisi waktu untuk destiny Tuhan bagi setiap rumah. Setiap anggota di dalam rumah tersebut. Yeremia 29 ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. 7. Usahakanlah, ini terkenal ayat 7 ya, kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lihat. Kita baru sadar kan bahwa ayat terkenal ini, ayat 7, ternyata konteksnya konteks generasi, konteks rumah, konteks keluarga. Bagaimana kita bisa mensejahterakan kota
di mana kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga, bagaimana caranya? Di dalam rumah konteksnya. Ayat 5, ayat 6. Itu konteksnya, di dalam rumah. Oke, ada 4 cara. Yang pertama, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi bagaimana kita mengisi waktu di dalam rumah untuk mempersiapkan kehidupan kita dalam rencana Tuhan? Yang pertama, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Artinya apa? Oke, ini sangat kontekstual di mana ayat ini ditulis. Bahwa waktu itu setiap orang punya tanah, tidak ada masalah. Seperti kita yang pernah dari kampung halaman, rata-rata orang di kampung halaman punya tanahnya masing-masing kan? Rata-rata, semua orang, tidak ada orang yang terlalu miskin. Misalnya orang Manado di kampung, rata-rata tidak ada yang terlalu miskin, tidak punya tanah. Kalaupun tidak punya pekarangan rumah, setidaknya punya kebun, gitu ya. Jadi punya tanah, rata-rata punya. Saya bisa pastikan karena saya tumbuh dan besar di Manado di kampung. Jadi saya tahu setiap orang di kampung punya tanahnya masing-masing. Nah, dalam konteks itu sama dengan ayat yang ditulis bahwa di tanah yang kita punya sebenarnya dirikanlah rumah di situ. Nah, gitu. Artinya bicara apa? Atap. Bicara tempat tinggal. Kemudian ya buatlah kebun di tanah itu. Jadi kalau orang kampung tidak masalah dengar ini. Kalau kita di kota agak masalah. Kenapa? Beli tanah mahal gitu ya. Tapi di kampung ya tinggal dirikan rumah, selesai gitu ya. Tinggal buat kebun, tinggal tanam apa aja. Nah gitu. Nah, ini sama. Jadi bicara apa sih? Membangun kehidupan lebih dahulu. Sebelum kita membangun kehidupan generasi di bawah kita harus membangun kehidupan kita dulu. Kita harus punya rumah, kita harus punya pekara, kita harus punya kebun. Artinya kita punya mata pencaharian. Jadi ini dulu langkah pertama harus kita buat. Kita memastikan bahwa kita punya atap dan kita punya mata pencaharian. Kita punya pekerjaan, kita punya kebun untuk kamu nikmati hasilnya kata Alkitab. Jadi itu dulu. Tanggung jawab seorang kepala keluarga atau calon kepala keluarga. Bahkan ayat ini tulis dalam konteks apa? Orang ini belum menikah. Jadi kalau mau sebelum menikah, nah dirikanlah rumah dulu. Artinya siapkan atap dulu, kemudian punya kebun. Supaya punya penghasilan untuk dinikmati setiap waktu. Itu dulu. Nah gitu ya. Nah baru ayat 6. Nah yang kedua. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Kalau sudah punya atap, sudah punya dapur, baru ambil istri. Ah, gitu. Jadi sama kita membangun hidup kita seperti itu. Kita punya atap, punya dapur, baru kita ambil istri. Atau kita persiapkan anak kita untuk punya atap dulu, punya dapur, baru ambil istri. Kenapa? Untuk memperanakan anak laki-laki. Nah, jadi punya generasi di bawahnya. Dilihat step-stepnya itu ya. Nah ini semua adalah bagaimana kita mengisi waktu dalam rumah. Kita memberikan dia skill, kita sekolahkan dia supaya dia punya pekarangan, dia punya dapur, dia punya atap. Baru, nah ambillah istri. Kalau itu seorang pria, baru kita menikah. Oke. Yang ketiga, ambilkanlah istri. Nah, bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Sekali lagi ini dalam konteks budaya di mana ayat ditulis, memang budayanya adalah orang tua yang carikan istri bagi anaknya atau suami bagi anaknya gitu ya. Jadi orang tua yang berperan. Tentunya dalam konteks hari ini kita harus sesuaikan gitu ya. Ini bukan bicara Siti Nurbaya, bukan ya. Tapi artinya kita memfasilitasi anak kita untuk bisa mencari istrinya dalam kehendak Tuhan. Atau mencari suaminya di dalam rencana Tuhan. Kita yang mempersiapkan anak kita untuk dia bisa mengambil istrinya di dalam kehendak Tuhan. Siapa yang harus dia pilih? Siapa yang harus dia ambil sebagai istri atau sebagai suami? Kita sebagai orang tua yang harus mengarahkan dia untuk dia bisa tahu siapa yang harus dia pilih. Itu yang dimaksud dengan ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Kita kasih value-nya, kita kasih nilai-nilainya. Dan hal inilah yang banyak sedang saya bicarakan kepada anak-anak gitu. Saya dan Yanti, bagaimana memilih suami, bagaimana memilih istri, seperti apa yang harus dipilih, bagaimana tips-tipsnya yang kami alamin berdua, kita bicarakan berdua. Nah sudah dikasih Tuhan, jadi dirikan rumah, punya dapur, ambil istri sebagai
penolong bagi kita. Kemudian ketika kita punya anak-anak kita persiapkan untuk bisa punya pasangannya masing-masing. Lantas baru masuk kepada destiny yang terakhir adalah usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana aku buang dan berdoalah untuk kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Baru kita mengisi destiny kita di dalam kehidupan kita. Itu 4 langkah yang harus kita lakukan untuk mengisi waktu selama ada di dalam rumah. Pertama tentunya dirikan rumahnya dulu. Karena waktu plus rumah adalah destiny. Jadi setelah Tuhan kasih waktu, kita harus siapin rumahnya. Dirikan rumah. Kemudian kita bikin kebunnya untuk dapur kita. Setelah kita sudah set up itu, kemudian kita cari istri. Nah itu step-step yang bagus. Setelah kita cari istri, kita punya anak, kita carikan anak kita, istri atau suami. Bicara apa? Kita kasih nilai, kita persiapkan mereka. Kemudian baru usahakan kesejahteraan kota. Baru isi destiny kita dalam kehidupan keluarga, anggota keluarga kita. Saudaraku, saya sudah selesai. Tapi saya mau ingatkan lagi bahwa coba keberhasilan kita di rumah kita, sekali lagi saya ulang, bukan semata-mata sudah bisa menyekolahkan anak. Bahkan puji Tuhan bisa mengkuliahkan anak. Tapi yes itu iya, itu keberhasilan, tapi juga bagaimana dia bisa mengisi kehidupan dia sesuai, sekali lagi sesuai rencana Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Alkitab sudah tegur kita bahwa kita adalah orang yang angkuh, yang sombong ketika kita membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan. Karena yang punya rencana sebenarnya adalah siapa? Adalah Tuhan itu sendiri yang punya rencana. Nah sekarang ketika waktu cepat berlalu, coba mari kita isi. Suami, istri, coba lihat. Waktu kita menua bersama, waktu cepat berlalu. Ada masa-masa kebodohan kita, istilah saya. Di mana kita suka emosional, suka marah. Ketika waktu berlalu, kita bisa maafkan semuanya. Haleluya. Waktu cepat berlalu hanya untuk main-main. Hanya untuk tidak serius. Hanya untuk tidak mengisinya dengan memikirkan bagaimana rencana Tuhan tergenapi dari dalam keluarga kita. Mari para suami, para istri, coba nikmati sorga kita, yaitu istri dan suami kita. Waktu berlalu buru-buru. Nikmati anak-anak kita, persiapkan dengan baik, karena tiba-tiba dia sudah besar dan dia akan siap untuk keluar dari rumah. Dan kita tidak buat apa-apa, dalam artian kita tidak pernah mengisi secara serius rencana Tuhan dalam hidup dia. Kita tidak menjadi fasilitator yang baik, suka ngomong bagaimana apa yang dia inginkan dan seterusnya, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saya kenapa membagikan kebenaran ini? Saya sangat-sangat menyadari time flies, waktu cepat berlalu. Dan karena itu baik buat saya untuk kemudian setiap waktu dengan anak-anak kami membicarakannya. Kepada kakak sudah sesuai dengan rencana sekarang berjalan. Setelah kuliah tinggal 2 tahun lagi, dia ikut orang, dia rintis, dia punya bisnis. Yang ketiga, dia nabung untuk kehidupan dia selanjutnya. Sudah jelas, kami sudah bicarakan itu 3 tahun yang lalu kepada If. Kevin, kami sudah bicarakan lagi bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Kevin sudah mulai berpikir, oke, S1 saya 3 tahun Pap, kemudian Kevin masih punya mimpi untuk S2, dia ceritakan mimpi dia dan kita diskusikan sama-sama, tapi kita punya timeline di situ. Dan di dalam waktu itu kita isi bonding kita, ya, hubungan orang tua anak kita, karena waktu cepat berlalu dan ini adalah darah daging kita. Adik si Sean, terus dia masih belum tentu memilih apa, dan memang itu pada masanya dia masih SMP. Dan kita terus ajak ngomong sama seperti kakak-kakaknya. Ajak ngomong, karena sebentar lagi dia akan cepat selesai. Sekarang dia sudah kelas 2, dia mau kelas 3, wah cepat sekali, nanti SMA cepat sekali selesai. Walaupun itu masih mungkin 5 tahun lagi. Tapi 5 tahun itu akan terbang begitu saja. Dan saya mau nikmati kebersamaan, sehingga pada saat mereka semua keluar rumah, tidak ada penyesalan, tidak ada hutang, penuh. Kami sudah selesai. Semua sudah diberikan. Dan kami mau nikmati bagaimana Tuhan beracara dalam kehidupan mereka. Dan kami bahagia dengan kehidupan kami. So dikasih Tuhan, time flies. Waktu cepat berlalu. Coba isi. Duduk di kaki Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita yang sudah tua mungkin. Mari isi semua. Tidak ada penyesalan setelah itu.
Ya, ada masa kebodohan di mana kita masih sangat emosional, masih sangat sombong, susah ditegur kadang-kadang. Izinkan semua itu sembari kita bertumbuh. Waktu kita bertumbuh, mari kita rekonsiliasi semuanya sehingga benar-benar tidak ada penyesalan di dalam hidup ini. Benar-benar kita bisa maksimal dengan rencana Tuhan dan rumah kita, keluarga kita adalah tempat yang tepat kita bilang sama Tuhan untuk setiap orang di dalamnya menemukan destiny Tuhan. Silakan kalau masih punya anak yang kecil-kecil berdoa, bicara dengan mereka supaya destiny Tuhan, bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Kita ketemu di situ, kita sepakati di situ. Nah dengar, kalau kita sudah sepakati, kita tidak takut dengan bagaimana caranya dia kuliah, bagaimana caranya dia sekolah. Kita percaya kalau itu dari Tuhan, Tuhan sanggup untuk membuka pintu pada sekolahnya dia. Tuhan sanggup untuk membuat dia bisa lulus. Kalaupun kita merasa terbatas, uang kita untuk bisa kuliahkan, Tuhan kita tidak terbatas. Haleluya. So dikasih Tuhan, saya harap ini bisa jadi berkat buat kita semua. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan untuk setiap waktu yang diberikan Tuhan di dalam rumah kita masing-masing dengan waktu yang begitu cepat mengisi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari berbicara lebih jauh lagi di mana kami akhirnya bisa memenuhi rencana Tuhan lewat kehidupan kami, untuk anak-anak kami, dan bahkan kami sendiri bisa dengan puas menikmati orang tua kami yang masih hidup dan tidak ada penyesalan setelah itu karena kami benar-benar mengisinya di dalam kehendak Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan, kami sangat bersyukur dalam nama Yesus. Amin. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living. Ya, ini adalah proses setting daripada besi tulangan untuk borpel. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat, ini isinya lebar untuk diameter besinya dia 30 karena mau dipasang untuk borpelnya diameter 40. Kemudian besi 16 dengan jarak antar tulangan pokok 10 cm. Nah, hari ini sudah mulai pasang ini. Ini akan dilanjutkan terus. Setelah ini selesai, maka besok pagi akan dilakukan boring. Nah, boring titiknya ini. Boring titiknya ini, besok langsung dibor. Dibor persis di titik yang sudah di setting sama surveyor yang tentukan ini adalah titik koordinat sesuai dengan gambar. Besok dilakukan pengeboran, kemudian setelah masuk dengan kondisi kedalaman yang ditentukan, besi akan dimasukkan dan langsung dilakukan pengecoran. Oke, siap. Ini adalah proses untuk borpel. Borpel kita lakukan di jalur E.
terlebih dahulu. Sudah jadi ya untuk kanopi buat Sudah. jemaat bisa datang ya. Kanopi sudah jadi, besok rencana mau dipasang paving di bawah supaya lebih rapi. Jadi Kalau sesuai- jalan sudah keras, ya kalau jalan sudah Jemaat keras, bisa datang. jemaat bisa datang. dan bisa mungkin rintis postpay sini ya. Ya, Bisa muat berapa itu? 70 bisa? kalau dari ini sekitar 50 ya. Oh, 50 dengan distancing ya. Yes. Oke, 50 dengan ini distance. adalah update minggu ini ya. Jadi borpel sudah mulai. Sudah mulai. Haleluya. Welcome you today. It's your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapak terima kasih, ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan saatnya kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Semua roti dan anggur dikuduskan dalam nama Yesus. Kami umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, eklesia, dilayakkan untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saya mengingatkan bahwa paket-paket perjamuan masih tersedia di Rock Center. Satu paket untuk satu orang selama 1 bulan. Isinya 5 hosti, 5 roti, dan juga 5 anggur perjamuan kudus. Datang saja ke Rock Center setiap hari. Tidak usah masuk, hanya di depan pintu Bapak Ibu tinggal ambil sesuai dengan kebutuhan di keluarga masing-masing. Haleluya. Sekarang mari sama-sama kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Wow. Sekarang angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kananmu. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kemudian, Yesus mengambil cawan, lalu mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darah yang menyembuhkan, darah yang memulihkan, menyucikan setiap dosa-dosa kita. Minum dengan ucapan syukur. Terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang sudah kami terima sampai hari ini. Terima kasih untuk karya salib-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau bersama-sama angkat tangan untuk Indonesia. Kami mau memberkati Indonesia. Kami katakan Shalom Indonesia.
Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya keadaan pandemi COVID-19 segera pulih di dalam nama Yesus. Indonesia akan segera bebas dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan ekonominya Tuhan, semakin bergairah dalam nama Yesus. Berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, mulai dari Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, jajaran para menteri, semua yang bekerja sama dengan Presiden Jokowi, Tuhan berikan hikmat, sehingga semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Indonesia semakin sejahtera, pembangunannya merata dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Hikmat-Mu dan kekuatan-Mu ada pada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Para pemimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Para pemimpin di daerah juga dengan semangat yang sama, semangatnya untuk membangun daerah masing-masing. Tuhan, Engkau juga berikan kekuatan dan hikmat bagi para gubernur, bupati, wali kota, camat Tuhan. Semuanya bekerja untuk kemajuan daerah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga Indonesia dari Sabang sampai Merauke menikmati kesejahteraan dari Tuhan dalam nama Yesus. Balikpapan, kota kami tercinta juga diberkati Tuhan. Segera pulih dari pandemi COVID-19. Warganya juga disiplin protokol kesehatan. Dan pembangunan di Balikpapan semakin maju Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pak Wali Kota, Pak Rahmat juga diberikan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Untuk terus bekerja bersama-sama dengan timnya. Untuk semakin membangun Balikpapan semakin indah lagi Tuhan. Sehingga kota Balikpapan layak dihuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami berdoa mengangkat tangan untuk para pemimpin di gereja kami, Rock Balikpapan. Pak Herol sebagai gembala Tuhan urapi, sehingga pewahyuan yang baru mengalir atas Pak Herol Tuhan. Jemaat-Mu semakin dibawa semakin dewasa di dalam Kristus Tuhan. Bu Yanti bersama anak-anak dalam anugerah Tuhan terpelihara sempurna. Para diaken, para pastor, para gembala-gembala kakak, kami semua diurapi Tuhan untuk terus bekerja sama, melayani dalam pekerjaan Tuhan yang besar di kota Balikpapan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat-Mu juga dalam anugerah Tuhan, dari yang paling muda sampai yang paling senior, semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan dalam pergumulan pekerjaan, Tuhan buka jalan, sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Rock Balikpapan semakin dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan sorga di kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengangkat tangan bersama-sama untuk pembangunan Rock Home yang sedang berjalan hari ini. Kami percaya Rock Home akan terbangun oleh anugerah Tuhan. Yang dibutuhkan, pasti Tuhan cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memulai, kami percaya Tuhan pasti menyelesaikannya tepat pada waktunya. Semua tim pembangunan Rock Home yang sedang bekerja, diberikan hikmat, kesatuan hati, bekerja sama, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Berkat bangsa-bangsa akan mengalir untuk membangun Rock Home di Kilo 5. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tadi kita sudah melihat dan mendengar langsung update pembangunan Rock Home di Kilo 5. Terus dukung dalam doa dan juga support dalam dana. Bapak Ibu yang mau berpartisipasi bisa menyalurkan dananya di nomor rekening atau QR Code yang ada di bawah ini. Sekarang sama-sama kita angkat handphone karena kita akan memberikan persembahan secara online melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kita. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan, bahkan memberikan partisipasi kita untuk pembangunan Rock Home dengan sukacita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Rasa cinta kami kepadamu, kami mengekspresikannya lewat pemberian persembahan pada pagi hari ini. Kami angkat handphone kami, karena kami memberikan secara online, melalui QR Code yang akan tampil di TV kami. Kami memberi dengan sukacita, karena kami sudah diberkati Tuhan. Baik persembahan syukur, persembahan pembangunan Rock Home, mengembalikan perpuluhan, kami memberikan semua dengan sukacita, karena kami mengasihi Tuhan. Persembahan kami adalah benih yang subur, kami tabur di tempat yang subur, kerajaan-Mu pasti diperluas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama angkat tangan kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Aminkan semua berkat Tuhan yang saudara terima hari ini. Sebab kehendak Tuhan
Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Bahkan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Mulut kita sudah diurapi Tuhan. Amin. Mari ucapkan 3 kali bersama-sama dengan saya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah, terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Bahkan dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa protokol kesehatan, tetap disiplin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Selamat hari Minggu.